Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Meski di tengah pandemi ini kita masih diberi kesempatan belajar meskipun dari daring ya, Bapak Ibu semua. Karena memang sistemnya kita harusnya ketemu langsung, tapi dalam kondisi yang harus mengurangi aktivitas bersama-sama sehingga kita menggunakan metode belajar e-learning. Oke, baiknya sebelumnya minggu lalu kita sudah bertemu dengan saya harusnya untuk pertemuan 1 dan 2 karena memang ada keskip kegiatan KKN dan kegiatan kampus lainnya sehingga kita belum bisa melaksanakan perkuliahan. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Kenalkan, saya dosen pengampu bimbingan konseling Diansyah Fitra, MPSI Psikolog. Selain dosen, saya juga berprofesi sebagai psikolog, sehingga saya memang banyak mengampu mata kuliah yang berbau-bau psikologi gitu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu nanti bisa atau teman-teman semua bisa, saya nggak tahu nih udah Bapak atau Ibu atau Mbak-mbak, yang jelas saya manggilnya Bapak Ibu atau teman-teman semua ketika saya menyampaikan materi. Mohon disimak rekaman ini, ketika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, nanti di e-learning ini ada forum untuk bertanya. Selain itu nanti teman-teman bisa juga dicermati apakah ada tugas yang harus diupload kembali, itu mohon dicermati. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kedua kita ini, harusnya ini pertemuan kedua ya, dalam RPS itu mengenai konsep dasar BK ya. Oke. Konsep dasar bimbingan konseling. Nah, itu untuk materi pertama kita. Nah, kalau secara ini saya ambil di modul, nanti modulnya bisa terakhir saya upload. Sekarang saya jelaskan dulu. Nah, secara etimologi itu istilah bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata guidance atau counseling dalam bahasa Inggris. Guidance itu terjemahannya menjadi bimbingan, sedangkan counseling tetap diterjemahkan seperti aslinya, yaitu konseling. Nah, secara terminologis banyak ahli membedakan bahwa kedua istilah tersebut ada juga yang mempersamakannya, tetapi ada juga yang menganggap bahwa kedua istilah tersebut adalah salah satu kesatuan utuh. Oke. Untuk konsep bimbingan itu sendiri apa sih? Secara etimologi, kata bimbingan itu merupakan terjemahan dari guidance yang diambil dari kata yakni mengarahkan, memandu, mengolah, menyetir. Nah, jadi secara etimologi, bimbingan adalah proses mengarahkan, memandu, mengolah, dan menyetir. Secara terminolog, para ahli mendefinisikan dengan beragam. Ya, ini menurut ini. Nanti teman-teman bisa lagi baca seterusnya. Itu untuk bimbingan. Nah, ini untuk pengertiannya semua, nanti teman-teman bisa membaca. Saya akan menjelaskan secara umum. Nah, tujuannya apa sih dalam bimbingan itu? Agar tercapainya perkembangan secara optimal, yaitu perkembangan sesuai dengan potensi sistem nilai dalam kehidupan yang baik dan benar. Nah, perkembangan optimal itu suatu kondisi yang dinamik dan indikator sebagai berikut. Nah, ini indikatornya. Mampu mengenal dan memahami diri, berani menerima kenyataan diri secara objektif, mengarahkan diri sesuai dengan kemampuan, dan sistem nilai, melakukan pilihan, mengambil keputusan, tanggung jawab sendiri. Kemampuan tersebut di atas akan terus berkembang, terus
berkembang terus karena individu berada di lingkungan yang terus berubah maju. Nah, sedangkan konsep konseling itu sendiri seperti apa sih selain yang definisi yang dijelaskan di atas nih yang kayak tadi ya. Konseling itu berasal dari kata konsel yang merupakan nasihat atau anjuran pembicaraan yang merujuk kepada diperoleh pemecahan atau pengetesan masalah. Nah, itu kalau konseling nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, perbedaan dan persamaannya apa aja di dalam bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, perbedaan antara bimbingan dan konseling adalah bahwa bimbingan berfokus membantu konseling memilih yang dianggapnya paling berharga. Sedangkan konseling berfokus pada membantu mereka melakukan perubahan. Nah, dalam hal ini nanti kan teman-teman semua ini PGMI ya. PGMI itu setara dengan guru-guru madrasah, SD bisa juga. Dalam proses pemilihan keputusan melalui bimbingan, konseling difasilitasi memiliki pemahaman akan diri mereka dan dunia lingkungan sifat informatif. Nah, itu untuk perbedaan. Lalu, kalau persamaannya antara bimbingan dan konseling apa? Terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama proses bantuan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling, dalam hal ini peserta didik kita ya, ke arah perkembangan yang optimal dalam wujud diperolehnya kemandirian dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Nah, lalu bimbingan dan konseling itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Seperti apa sih? Nah, menurut Jones dan Balinski ini, konseling itu merupakan salah satu metode dari bimbingan yang berarti bimbingan memiliki arti yang lebih luas. Oleh karena itu, konseling merupakan bimbingan, tapi tidak semua bentuk bimbingan merupakan konseling. Artinya apa? Pada konseling sudah pasti ada masalah. Sedangkan pada bimbingan, ini perlu kita garis bawahi ya. Gimana nih? Nah, oke. Nah, pada konseling sudah pasti ada masalah. Sedangkan pada bimbingan itu belum tentu ada masalah. Karena konseling bersifat kuratif atau korektif, sedangkan bimbingan bersifat preventif, pencegahan. Jadi, bimbingan itu adalah sifatnya pencegahan, preventif. Sedangkan konseling itu sudah merupakan penanganan kuratif ya. Nah, itu memiliki satu keutuhan. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, teman-teman nanti bisa baca. Ini ciri-ciri penting dalam penting tersebut dalam bimbingan dan konseling itu ya. Memiliki cara sendiri. Nanti teman-teman bisa baca slide saya. Ini yang seperti apa? Memiliki cara sendiri. Konselor, oh ya sebelumnya saya mau memberitahu, konselor itu tingkatan bedanya apa sih? Kalau bimbingan itu bisa dilakukan siapa saja selama dia paham. Misalnya guru bisa melakukan bimbingan dalam upaya pencegahan. Namun kalau konselor itu orang yang sudah terlatih, misalnya memang konselor atau psikolog, karena memang bentuknya nanti untuk cara penanganannya akan berbeda, atau guru BK sekalipun. Karena kalau guru BK pasti sudah pasti mereka konselor. Nah, mereka sudah terlatih gitu ya. Terus konselor itu adalah seorang yang memiliki kualitas dan ciri-ciri pribadi tertentu yang dapat
memperlancar pekerjaannya. Ciri-cirinya apa? Memiliki cara-cara sendiri nih ya. Konselor selalu ada dalam proses pengembangan yang unik, yang menggambarkan filsafat dan gaya hidup pribadinya. Walaupun bebas meminjam ide-ide dan teknik-teknik orang lain, ia tidak secara mekanis menirunya. Memiliki kehormatan diri dan apresiasi diri, memiliki kekuatan yang utuh, lalu terbuka terhadap perubahan atau mengambil resiko yang besar, terus terlibat dalam proses-proses pengembangan kesadaran tentang diri orang lain. Lalu mau dan mampu menerima dan memberikan toleransi terhadap ketidakmenentuan. Memiliki identitas diri, memiliki rasa empati, ini yang perlu ya dimiliki oleh konselor. Lalu pilihan mereka berorientasi pada kehidupan, otentik, memberi dan menerima kasih sayang, hidup pada masa kini, dapat berbuat salah dan mau mengikuti kesalahan, dapat terlihat secara mendalam dengan pekerjaan-pekerjaan yang kreatif ya. Nah, itu ciri-cirinya. Terus dari pandangan ini dapat dikemukakan beberapa penjelasan yang lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, bimbingan dan konseling ini perlu juga teman-teman. Garis bawah ya. Nah, pertama, bimbingan konseling adalah satu proses pemberian bantuan. Namun, bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang memberdayakan, bukan memperdayakan. Bantuan dalam rangka bimbingan adalah bantuan yang bersifat mengembangkan dan membangun kemandirian konseling, bukan membuatnya tergantung kepada yang lain. Demikian, bantuan dalam rangka bimbingan tidak dilakukan dalam cara mengambil alih tugas dan tanggung jawab konseling, melainkan dengan cara mengembangkan potensi dan kapasitas sehingga ia menjadi manusia yang berdaya. Kedua, ya, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk memandirikan konseli dalam rangka pencapaian perkembangan yang optimal. Ini berarti bahwa pengembangan kemandirian konseli merupakan tujuan khusus bimbingan dan konseli sekaligus membedakannya dengan tujuan dari layanan-layanan pendidikan lainnya. Dinyatakan ungkapan dalam rangka pencapaian perkembangan yang optimal, menjelaskan bahwa pengembangan kemandirian dilakukan melalui bimbingan dan konseli itu dilakukan dalam rangka mencapai perkembangan konseli yang optimal sebagai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, agar konseli dapat mengembangkan dirinya pribadi yang mandiri sebagai dijelaskan di atas, ia perlu memiliki seperangkat pengetahuan, pemahaman sikap, dan keterampilan yang mendukung ya. Lalu keempat, penggunaan istilah konselor sebagai pemberian bantuan dan konseling sebagai penerimaan bantuan menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan satu layanan khusus pendidikan diberikan oleh seseorang profesional yang disiapkan melalui satu program pendidikan kualifikasi bidang-bidang konseling. Nah, tujuannya apa aja sih dalam bimbingan konseling itu? Tujuannya apa aja? Yang pertama, memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Terus merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupan di masa yang akan mendatang ya. Mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan aktualisasi diri secara bertanggung jawab.
Fungsi dari layanan bimbingan konseling itu apa aja? Yang pertama itu pemahaman. Kenapa pemahaman itu penting? Pemahaman yaitu membantu konseling agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Karena tidak menutup kemungkinan kita mempunyai peserta didik itu pasti ada yang bermasalah. Nah, jadi teman-teman semua harus peka dengan kondisi-kondisi peserta didik nantinya ya. Lalu fasilitas yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal serasi selaras seimbang seluruh aspek pribadinya. Nah, terkadang peserta didik kita itu sudah menjadi momok kalau sudah mendengar BK, apalagi guru BK masuk ruang BK. Karena apa? Stereotipnya, budayanya orang yang masuk BK itu anak nakal. Padahal tidak semua orang yang masuk BK itu anak yang nakal. Ada yang memang butuh bantuan, ingin dibantu permasalahannya, ingin bercerita, banyak macamnya. Tapi kalau sudah di benaknya, aduh masuk BK tuh anak yang nakal, sehingga peserta didik itu menjadi enggan untuk datang kepada kita. Sehingga untuk mengedukasinya seperti apa? Kita sebagai guru yang harus peka. Misalnya dia hari ini tidak happy, kita bisa bertanya, ada apa nak? Hari ini kok murung terus? Ada yang bisa saya bantu? Silakan bercerita. Itu jauh lebih menenangkan peserta didik. Lalu penyesuaian yaitu membangun konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Penyaluran yaitu membantu konseling merencanakan pendidikan, pekerjaan, karir, masa depan, termasuk juga memilih program pemerintah yang sesuai dengan kemampuan minat dan bakat. Ini artinya apa? Memilih jurusan nanti ke depannya. Lalu adaptasi yaitu membantu para pelaksana pendidiknya termasuk kepala satuan pendidik, staf administrasi, guru, bahkan menyesuaikan. Jadi kita tidak hanya untuk peserta didik, bisa juga untuk sistem yang ada di sekolah tersebut. Terus pencegahan yaitu membantu peserta didik konseling dalam mengadaptasi berbagai kemungkinan. Nah, itu tadi diharapkan guru peka. Kalau ketika guru peka, kita bisa menjadi agen perubahan, menjadi agen pencegahan. Nah, tapi kalau kita sendiri aja nggak peduli, pasti masalah itu akan menjadi itu potensi menjadi besar itu semakin besar pula kemungkinannya. Perbaikan dan penyembuhan ini artinya apa? Ketika ada peserta didik yang sudah memiliki permasalahan, artinya kita ingin memperbaiki, menyembuhkan apapun yang terjadi oleh peserta didik itu. Terus pemeliharaan yaitu membantu peserta didik supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi yang kondusif. Lalu pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui membangun jejaring yang bersifat kolaboratif. Nah, untuk konsep bimbingan konseling itu sendiri mungkin ada yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman nanti bisa membaca lagi, membuka lagi, teman-teman bisa ambil dari mana aja materi, silakan monggo terkait hal ini. Nah, untuk penjelasan tentang pertemuan kedua kita, konsep dasar bimbingan konseling, teman-teman nanti monggo dicermati. Jika ada pertanyaan, silakan di komen, bisa di WhatsApp grup kita ataupun di forum yang sudah saya sediakan. Sebelumnya juga nanti teman-teman jangan lupa absen, sebutkan nama, NIM, dan hadir seperti itu ya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.